petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Ya, makasih. Kami tadi baru saja habis rapat terbatas dengan Pak Presiden dan bersama dengan Pak Menko, dan ada beberapa petunjuk dan arahan dari beliau. Yang pertama, saya menambahkan yang terkait mengenai barang bekas. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini, mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pastikan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi. Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini, untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita. Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden. Artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti. Lalu yang kedua adalah petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena tadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia, tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi, yang tadi petunjuk Pak Presiden yang sekarang sedang kita bangun, yaitu namanya Sapa UMKM. Dan Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan. Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat. Lalu yang ketiga, petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, terkait bagaimana mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat. Nah, itu juga arahan dari Pak Presiden. Dan yang terakhir, tadi petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan. Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya. Makasih. Satu lagi yang lupa, bahwa pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan. Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali. Sip. Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan. Nanti akan diumumkan segera. Akhir tahun ini untuk BPJS Kesehatan,
Untuk beasiswa dimulai akhir tahun ini dengan jumlah tertentu semaksimal mungkin dan akan dimulai lebih besar lagi pada bulan Januari. Beda. Terus soal persaingan usaha modern dan juga UMKM, kalau dari pemerintah sendiri apakah sudah mulai mengatur monitor izin pilihan retail modern terus agar lebih merata? Sebetulnya lebih dua sisi ya. Sisi yang pertama pemerintah dan UMKM berbenah supaya memiliki kekuatan untuk membackup tumbuh kembangnya UMKM. Di sisi yang lain ya kita akan cek berbagai regulasi-regulasi. Ya pemerintah daerah yang memiliki kewenangan izin itu, tapi banyak pemerintah daerah yang akan menyiapkan bagaimana mengantisipasi. Soal drifting tadi itu akan dihilangkan, dilarang atau tidak untuk drifting? Dilarang. Akan dibuat aturan mereka harus Iya, jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak baju-baju kita yang bagus-bagus, dan bahkan teman-teman distro di Bandung itu aja mereka sekarang lagi, ya artinya produk-produknya bagus-bagus semua kayak baju-baju itu. Jadi didorong ke arah sana. Jadi supaya produk lokal kita juga tidak, artinya mempunyai pasar. Jadi punya market dan juga bisa mendapatkan akses penjualan di dalam negeri kita. Kenapa? Enggak juga. Kami kemarin sudah panggil beberapa asosiasi baju, penjualan baju domestik kita, dan teman-teman thrifting juga sudah kita ajak bicara juga. Artinya ada juga barang-barang bekas itu yang harganya mahal sekali. Karena kan itu kan nggak ada aturan gitu, bebas saja kan, penentuan harganya kan tergantung pedagang. Jadi maksud saya tolong begini ya, teman-teman harus paham, kita semua ada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga produksi dalam negeri kita, menjaga UMKM domestik kita, menjaga UMKM yang memang dia memproduksi produk-produk di dalam negeri. Dan menurut kita pada saat akses pasarnya dikasih kesempatan dan mereka bisa bersaing kok dari segi harga, kualitas, model, fashion, segala macam. Jadi semangat itu yang mau kita dorong ya. Jadi tolong teman-teman tolong dipahami, jangan dibenturkan. Tapi di sisi lain kita harus jaga juga eksistensi para pedagang-pedagang thrifting yang memang dia sudah beraktivitas di situ. Jadi kita akan cari solusi terbaiknya agar mereka tetap bisa beraktivitas ekonomi. Oke?